Halo sobat, belakangan ini banyak media berita yang menyoroti berbagai kasus kecelakaan, kekerasan, bahkan kematian. Tak hanya menyebabkan luka fisik, dampaknya pun bisa memengaruhi kondisi kesehatan mental para korban. Dilansir dari laman sehatnegeriku.kemkes.go.id, diinformasikan bahwa masalah kesehatan jiwa telah menjadi masalah kesehatan yang belum terselesaikan di tengah-tengah masyarakat, baik di tingkat global maupun nasional. Terlebih di masa pandemi COVID-19, permasalahan kesehatan jiwa semakin berat untuk diselesaikan. Pelaksana tugas Dirjen Pencegahan dan Pengendali Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr. Maksi Rein Rondonuwu, mengatakan saat ini masyarakat masih berjuang mengendalikan penyebaran virus COVID-19. Tapi di sisi lain telah menyebar perasaan kecemasan, ketakutan, tekanan mental akibat dari isolasi, pembatasan jarak fisik dan hubungan sosial, serta ketidakpastian. Fenomena-fenomena tersebut dapat mengganggu kehidupan serta hubungan sosial antar masyarakat sehari-hari. Berdasarkan pada isu tersebut, video kali ini akan membahas tentang trauma dan cara mengatasinya atau yang biasa disebut dengan trauma healing. Mohon disimak ya. Berdasarkan penjelasan American Psychological Association, istilah trauma menandakan respon emosional korban terhadap peristiwa yang mengerikan, yang muncul atas kejadian mengerikan dan menyedihkan seperti kecelakaan, bencana alam, serta kekerasan seksual. Peristiwa traumatis cenderung tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi, melibatkan ancaman serius terhadap kehidupan seseorang. Terdapat beberapa gejala pada orang yang memiliki trauma, yaitu gejala psikologis dan gejala fisik. Gejala psikologis dapat ditandai dengan menjadi sangat emosional dan merasa sedih, menjadi sangat waspada terhadap berbagai hal yang terjadi di sekitarnya, muncul rasa takut, panik, dan cemas, mati rasa, merasa bersalah, mudah marah, sulit untuk berkonsentrasi, mulai mengisolasi diri dan menjauhi semua orang, serta overprotective terhadap orang-orang terdekat. Kemudian gejala fisik dapat ditandai dengan menjadi mudah lelah, gangguan tidur, gangguan pencernaan, detak jantung meningkat, dan sakit kepala. Gejala-gejala tersebut pada akhirnya dapat berpotensi mengganggu keseharian para korban. Apabila kondisi korban semakin parah, ada kemungkinan mereka membutuhkan bantuan perawatan psikologis. Salah satu caranya yaitu dengan trauma healing. Apakah itu trauma healing? Trauma healing adalah proses pemulihan emosi korban terhadap ketakutan di masa lalu. Dengan begitu, mereka dapat melanjutkan hidup kembali tanpa terbayang-bayang masa lalu. Terdapat 3 fase pada trauma healing. Dalam penanganan trauma healing, para psikolog profesional akan melakukan beberapa fase trauma healing pada pasiennya. Fase pertama yaitu keamanan dan stabilitas. Umumnya, para psikolog akan membahas apa kebutuhan korban setelah mereka keluar dari rumah sakit. Mereka juga bisa melakukan konsultasi dengan psikiater terkait penggunaan obat-obatan tertentu dalam kondisi psikologisnya tersebut. Jika otak kita berhasil mengenali bahaya yang akan datang, itu adalah langkah awal dari penyembuhan trauma psikologis dimulai. Fase selanjutnya yaitu mengingat ulang dan menerima. Para ahli profesional akan meminta korban untuk mengingat ulang dan mencerna konsekuensi dari peristiwa traumatis. Lebih khusus lagi, menjelajah dan memadukannya dengan lingkungan sekitar yang aman. Fase ini cenderung berhubungan dengan pemulihan dalam tubuh. Fase yang ketiga yaitu membangun kembali hubungan. Mungkin korban awalnya masih merasa ragu dengan perubahan dalam diri sendiri setelah mengalami kejadian traumatis. Akhirnya mereka pun merasa takut dan malu saat menghadapi orang lain. Agar bisa move on dari trauma itu, para ahli profesional akan membantu korban mencapai resolusi yang telah direncanakan. Selain itu, mereka juga akan mengikuti berbagai pelatihan untuk siap masuk kembali dalam masyarakat. Dilansir dari Good Therapy, terdapat beberapa metode trauma healing. Yang pertama yaitu terapi perilaku. Salah satu bentuk terapi perilaku yang sering dipraktekkan adalah terapi paparan atau exposure. Pada dasarnya,
korban akan menghadapi ketakutan secara bertahap. Tujuan metode ini adalah mengurangi kecemasan, mengatur memori trauma, sekaligus meningkatkan adaptasi sosial. Selanjutnya yaitu Cognitive Behavioral Therapy. Terapi ini ditujukan untuk meningkatkan kembali pengetahuan dan keterampilan. Pasalnya, terapi ini mengajak mereka untuk memperbaiki pola pikiran yang kurang tepat. Kemudian, mereka juga akan belajar mengatur rasa cemas dan stres berlebihan. Yang ketiga, yaitu terapi psikodinamik. Terapi ini ditujukan untuk mengidentifikasi fase trauma yang memengaruhi reaksi emosional. Setelah itu, para ahli akan mengelola aspek peristiwa yang mengganggu mereka. Terdapat beberapa elemen umum dari terapi psikodinamik, seperti sejarah perkembangan individu, pemahaman makna trauma, dampak trauma, dan rasa kehilangan dari peristiwa traumatis. Selanjutnya, farmakoterapi. Farmakoterapi adalah metode trauma healing yang melibatkan penggunaan obat-obatan untuk mengelola reaksi trauma yang mengganggu. Obat-obatan telah terbukti membantu gejala seperti gejala intrusi, hiperarousal, reaksi emosional, gairah yang meningkat, sifat lekas marah, dan depresi. Minum obat tidak membuat reaksi trauma dan rasa sakit seseorang menghilang, melainkan hanya dapat membantu mengurangi gejalanya dan menjadikannya lebih mudah dikelola. Konsumsi obat juga harus dikonsultasikan dan dipantau oleh psikiater sebagai ahlinya. Yang kelima yaitu hipnoterapi. Secara umum, seorang hipnoterapis akan memandu individu dalam terapi ke keadaan hipnosis. Kemudian melibatkan orang tersebut dalam percakapan atau berbicara kepada orang tersebut tentang masalah tertentu. Kebanyakan hipnoterapis percaya bahwa emosi dan pikiran individu selama proses hipnosis sangat penting untuk proses penyembuhan. Kemudian terdapat metode terapi kelompok. Terapi kelompok biasanya merupakan pilihan terapi yang melengkapi terapi individu. Terapi kelompok dapat dipimpin oleh terapis atau anggota kelompok yang memiliki trauma sama. Beberapa terapi kelompok dapat bersifat mendidik, dapat juga berfokus pada pemberian dukungan, dan yang lainnya bersifat terapeutik. Pengobatan atau terapi untuk menyembuhkan kesehatan mental tidak akan ada yang instan dalam sekejap. Itulah mengapa trauma healing membutuhkan niat dan tekad, komitmen, persiapan, keberanian, serta support dari orang-orang terdekat agar bisa kembali pulih. Trauma healing dapat bermanfaat untuk mengurangi rasa stres berlebihan, meningkatkan kontrol atas seluruh emosi, meredakan memori trauma, dan memahami makna di balik trauma. Halo sobat, setelah memahami trauma healing lebih dalam, ternyata salah satu metode pemulihannya adalah dengan terbuka pada orang yang kita percaya. Misalnya saja seperti dengan teman, orang tua, ataupun kerabat. Hal ini dapat membantu korban untuk menghadapi sekaligus menerima kejadian traumatis di masa lalu. Selain itu, untuk penanganan lebih lanjut dan lebih tepat, trauma healing dapat dikonsultasikan dengan tenaga ahli psikolog ataupun psikiater agar mendapatkan penanganan terbaik. Kita sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain harus belajar menjadi lebih bijak dan suportif apabila menemui orang yang memiliki trauma dan gangguan mental di sekitar kita. Ya, demikian penjelasan mengenai trauma healing yang dilansir dari beberapa sumber di bawah ini. Kami dari kelompok 301 KKN Tematik Universitas Islam Sultan Agung periode 14. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, dan salam sehat untuk hidup seutuhnya. Terima kasih.